Bapak Mama semua, saudara, kakak adik, anak-anak, jemaat Tuhan. Salam. Saudara-saudari sekalian, sadar atau tidak, kehidupan keseharian kita ini penuh dengan berbagai batasan. Tanah kita atau rumah kita yang kita kasih pagar untuk menjaga batas kepemilikan. Kebebasan kita mengolah tanah hanya sampai pada batas itu. Melewati batasan itu, tidak ada kewenangan kita untuk mengaturnya. Pinjaman-pinjaman kita di bank juga punya batasan. Besaran pinjaman kita akan disesuaikan oleh bank dengan pendapatan kita. Undang-undang perkawinan di negara kita pun mengatur batas bawah usia calon pengantin. Tidak boleh kurang dari itu. 19 tahun. Asam urat, kolesterol darah tinggi, semuanya punya ambang batas normal. Melewati batas normal, dia menjadi penyakit yang harus diobati. Mulut kita yang kecil bebas untuk berbicara, apapun bebas untuk berbicara. Tapi punya batasan dalam hal memilih kata-kata yang santun dan juga sopan saat kita berbicara. Usia kita manusia, mau berdoa putus patah minta umur panjang, tetap punya batasan akhir. Bahkan Yesus anak Allah juga punya batas waktu kebersamaan secara fisik di dalam dunia dengan murid-muridnya, yang kemudian ditandai dengan kenaikannya ke surga, yang kita rayakan dalam perayaan Holy Thursday atau Asensio atau Asensa atau Kamis Agung, 40 hari setelah Paskah, hari ini. Tapi firman Tuhan pagi ini, saudara-saudariku sekalian, dia berbicara tentang sesuatu yang harus dikerjakan melampaui batas. Lebih tepatnya melampaui batas-batas budaya, batas-batas ras, batas-batas jenis kelamin, usia, batas negara, bahkan melampaui batas ketakutan, keraguan, ketidakmampuan. Apa tugas yang melampaui batas itu? Bapak Mama, menurut bacaan kita, sudah baca apa? Tugas pemberitaan Injil melampaui batas dikerjakan oleh dia yang terbatas. Itu tugas yang mulia, tapi sekaligus besar tugas ini. Maka pertanyaannya, apakah murid-murid itu mampu? Apakah murid-murid mampu diberi tugas yang besar yang melampaui batasan itu? Melampaui batas budaya, ras, jenis kelamin, suku, bahkan melampaui batas-batas keraguan. Dan kalau kita bilang mereka mampu, dari mana kemampuan itu? Sebab sekali lagi, pekerjaan yang melampaui batas dikerjakan oleh dia yang terbatas. Dari mana kemampuan dia yang terbatas itu untuk melakukan yang tidak terbatas? Kalau mengandalkan kekuatan mereka sendiri, maka mereka terbatas. Tapi lihatlah saudara, bagaimana ketika mereka yang terbatas itu diperlengkapi dengan kemampuan sorga yang tidak terbatas. Mereka bukan hanya dimampukan,
tetapi mereka juga diubahkan. Diubahkan menjadi berani, menjadi kuat, diberi kemampuan untuk berkarya melampaui batas keraguan manusia. Melampaui batas keraguan manusia. Dan itulah makna kenaikan Yesus. Holy Thursday, Ascensia, atau Kamis Agung. Karya pelayanan melampaui batas budaya, budaya keraguan, budaya ketakutan, budaya kecemasan, budaya keegoisan, melampaui semua itu. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, saya bawa refleksi ini pada pergumulan pembangunan gereja kita, atau lebih tepatnya pergumulan renovasi gedung kebaktian kita. Papa Mama, kakak adik, anak-anak semua, 2 miliar itu besar. 2 miliar itu banyak sekali. Tapi kita perlu angka itu untuk perbaiki rumah Tuhan. Tempat di mana kita bersekutu, tertawa bersama di situ, menangis bertelut di situ. Kita perlu angka itu untuk membuat rumah Tuhan itu kembali menjadi layak setelah dihantam badai seroja dan juga beberapa bagian termakan usia. Dari mana kemampuan kita untuk mengembalikan 2 miliar? Kalau ditambah bunga, angkanya lebih. Dari mana kemampuan kita, Bapak Mama? Mayoritas jemaat Getsemani Tarus Timur adalah para petani. Maka kalau kita bertanya dari mana kemampuan untuk mengembalikan 2 miliar? Jawabannya adalah dari keyakinan pada kebesaran dan kemurahan Tuhan. Bukan dari keyakinan pada kemampuan kita sendiri, bukan. Sebab ketika Yesus memberikan tugas pengutusan untuk bekerja melampaui batas, dia bilang kepada siapa yang percaya akan diberikan keselamatan. Maka keyakinan kita pada kebesaran dan kemurahan Tuhan menolong kita untuk bekerja, memperbaiki rumah Tuhan, seperti kita dengan sekuat tenaga memperbaiki bagian-bagian yang rusak pada rumah kita sendiri. Keyakinan kita kepada Tuhan menolong kita untuk percaya. Meski besar pekerjaan ini, besar angka itu, kita tahu bahwa kalau saya harus memberi 70.000 per bulan bagi pekerjaan ini, sesungguhnya saya tidak akan pernah menjadi miskin atau menjadi pengemis di jalanan hanya karena saya memberi supaya rumah Tuhan saya itu menjadi layak tempat saya bersekutu dan saya berdoa menangis di situ. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita, kalau murid-murid itu hanya mengandalkan kekuatan mereka, kemampuan mereka untuk pekerjaan yang melampaui batas, maka tidak akan mungkin bisa mereka mengusir setan. Tidak akan bisa mereka berbicara dalam bahasa lain selain bahasa ibu, yaitu bahasa Galilea. Kalau mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri, mereka akan mati saat mereka minum racun ular. Dan tidak mungkin akan ada anugerah kesembuhan bagi dia yang kepadanya diberi penumpangan tangan dan berdoa saat sakit. Kalau mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Tapi lihatlah ketika mereka diperlengkapi dengan kekuasaan surga yang melampaui batas,
minum racun ular pun Tuhan bilang, engkau tidak akan mati. Di hadapan begitu banyak orang yang datang ke Yerusalem dari berbagai latar belakang bahasa pun, engkau akan sanggup berbicara dalam bahasa mereka, menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan. Dan tanganmu yang kau tumpangkan saat berdoa bagi mereka yang sakit, mereka akan disembuhkan. Maka Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak Getsemani Tarus Timur, apa yang sedang kita takutkan dengan pekerjaan ini? Apakah Tuhan bukan lagi menjadi Tuhan yang maha menyediakan? Dia bisa menggerakkan hati para donatur. Dan Bapak Mama lihat, apakah berkat-berkat tidak mengalir bagi pekerjaan ini? Mengalir. Dia bisa menggerakkan orang-orang di luar Getsemani untuk ambil bagian dalam pekerjaan ini. Tapi dia juga mau kita yang adalah pemilik, kita ambil bagian dalam pekerjaan, dalam rumah kita sendiri. 70.000 per bulan. Yang diberkati lebih akan memberi lebih dalam segala kekayaan yang Tuhan beri. Kita semua terbatas secara finansial, Bapak Mama. Tidak ada yang tidak terbatas. Semua terbatas. Tapi apakah dalam keterbatasan kita meragukan Tuhan yang tak terbatas saat kita berhadapan dengan pekerjaan yang besar dan juga melihat dan mengukur kemampuan kita sendiri? Kalau dia bisa mengubah air menjadi anggur, mengulurkan tangan sehingga yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa berbicara, bahkan perempuan yang sakit pendarahan berhenti pendarahannya saat itu juga, maka dalam 70.000 rupiah yang kita serahkan bagi pekerjaannya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bahkan dia sanggup mengisi kekosongan tempat berasmu dengan cara yang ajaib, seperti minyak dan tepung janda di Sarfat yang tidak akan pernah habis sampai hujan turun lagi ke bumi. Kita harus percaya itu, Bapak Mama. Ini angka besar. Maka mari berjalan dengan yakin. Mari memberi dengan sukacita. Toh kita tidak punya kuasa untuk menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Maka segala sesuatu yang kita terima bukankah datangnya dari satu sumber? Tuhan yang Maha Kuasa. Si miskin dan si kaya. Kalau dalam keyakinan iman mengatakan bahwa segala sesuatu ini datangnya dari Tuhan, maka bukankah itu berarti berkat si miskin dan berkat si kaya datang dari satu sumber? Itulah makna kenaikan. Kalau yang satu memberi tidak sampai 70.000, akan ada gerakan Tuhan untuk menggerakkan dia yang berkelebihan, untuk memberi dari kelimpahan kasih Tuhan, bukan kelimpahan. Bergumul melampaui batas keraguan, melayani melampaui batas ketakutan, dan membangun melampaui batas keraguan, kekurangan. Asalkan kita satu hati, Bapak Mama. Asalkan kita satu hati. Dan dengan satu hati minta kepada Tuhan, 2 miliar itu tidak usah tunggu 8 tahun. Kalau Tuhan berkehendak 2-3 tahun dia lunas, dia akan lunas. Tuhan Maha menggerakkan setiap hati dan tangan untuk pekerjaan rumahnya sendiri.
tapi yang Dia mau kau ambil bagian. Karena setiap waktu kau datang kepadaku, bertelut dalam rumahku. Kita suka bilang berkat Tuhan so atur, benar. Lalu kenapa saat kita memberi, kita buat kalkulasi? Segala sesuatu pasti akan ada pertimbangan. Mari memberi. Itu bagian dari bekerja melampaui batas. Batas-batas kekurangan dan juga keraguan. Kalau Tuhan berkenan, kita akan segera pindah ke rumah kita. Ke rumah tempat dari mana kita semua datang. Dan sementara kita ada di sini juga karena kemurahan Tuhan bekerja melalui keluarga Manofi. Saya membayangkan kalau Roh Kudus tidak menggerakkan hati keluarga itu, kita beribadah bisa 3-4 kali, atau kita bangun satu bangunan darurat di sana dalam kondisi yang mungkin tidak senyaman seperti di tempat ini. Tuhan bekerja melampaui batas yang kita pikirkan. Mari berkarya melampaui batas ragu, budaya keraguan, budaya ketakutan. Mari berkarya melampaui batasan budaya apapun yang membuat kita tidak lagi terkurung dalam semua ketakutan dan malah berani keluar dan menjadi saluran berkat. Tuhan kita tidak miskin. Dia pasti tolong kita apa-apa. Kalau Dia tidak tolong, Dia tidak buka pintu sejak awal. Tapi karena Dia berkenan untuk ini pekerjaan, Dia buka itu pintu selebar-lebar. Maka jangan ragu. Jangan pernah ragu. Saya suka bilang kalau punya waktu, kunjung gereja itu. Siang kah, malam kah, angkat hati berdoa di situ. Berkat Tuhan tidak putus bagi pekerjaan itu, dan juga tidak putus bagi kehidupan pribadi kita. Selamat memaknai kenaikan Kristus untuk bekerja melampaui batasan. Bahkan dalam pergumulan besar di jemaat kita, mari berkarya, membangun keyakinan melampaui batasan. Tuhan memberkati kita. Amin.